di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dari MK2, yaitu review jurnal tentang analisis sebaran hasil hutan jenis kayu bulat di Indonesia. Menggunakan analisis korespondensi. Yang pertama ada latar belakang dari penelitian. Latar belakang dari penelitian ini adalah karena produksi kayu bulat di Indonesia sangat mempengaruhi dan juga dipengaruhi oleh faktor geografis karena setiap pulau memiliki kondisi iklim, curah hujan, dan juga luas kawasan hutan yang berbeda-beda, yang mana datanya diambil dari BPJS Statistik Indonesia pada tahun 2020 yang merilis data produksi kayu bulat sebesar 61,01 juta. Ada metode penelitiannya, di mana kategori yang digunakan itu jenis penelitiannya itu deskriptif, kuantitatif dengan analisis data sekunder dari BPJS pada tahun 2020. Nah, variabel kategorinya yaitu jenis kayu bulat, akasia, rimba, maranti, kayu indah, dan egonin. Yang juga variabel kolomnya yaitu pulau besar di Indonesia, dari Sumatera, Jawa, Bali, dan lainnya. Tabel kontingensinya digunakan untuk frekuensi hasil produksi kayu dan menurut jenis dari setiap pulaunya, dan dimensi duanya yaitu yang mana diutamakan F1, F2 yang menyerap 99,89 varian dan bunganya. Dan selanjutnya ada interpretasi datanya. Pertama ini menguji apakah ada hubungan signifikan antara kategori pulau dan jenis kayunya. Contoh hipotesisnya adalah C-squared sama dengan 125,36 dan DF-nya itu sama dengan 20, P-nya kurang lebih 0,001, yang mana karena P kurang dari 0,0105 maka hubungan antara pulau dan jenis kayu signifikan. Artinya distribusi kayu tidak merata di setiap pulau, ada kecenderungan tertentu. Selanjutnya ada interpretasi dari dimensi 1 menjelaskan 65% variabel dimensi dan 2 menjelaskan 30%. Jadi kedua dimensi pertama cukup untuk menggambarkan hubungan total 95% variasinya. Dan selanjutnya ada big plot sistematik grafik dua dimensi yang menetapkan pivot plot sistematiknya grafik 2 itu yang menetapkan pulau dan jenis kayu, dan pivotnya itu dengan jarak antara titik. Jika pulau itu dekat dengan jenis kayu, maka jenis kayu tersebut lebih dominan di pulau itu, dan jika posisi pulau jauh dari semua jenis kayu, nah distribusinya itu relatif merata. Dan kesimpulannya tuh dari analisis di sini hubungan pulau dan jenis kayu itu signifikan, yang mana P-nya kurang dari 0,05, dan juga dua dimensinya tuh pertama cukup menjelaskan hampir variasinya itu kurang lebih 95%, dan asosiasinya tuh nonjol di Sumatera itu akasia dan rimba, dan Kalimantan Merati, Sulawesi itu Emboni, dan Jawa dan Bali dan juga NTT itu kayu indah. Review terhadap artikelnya, yang mana kelebihan artikel ini adalah data resmi dari BPS sehingga valid. Yang kedua itu metode analisisnya itu korespondensi yang tepat untuk menggambarkan keterkaitan antara variabel kategori. Yang juga ada kekurangannya, yang mana hanya fokus pada tahun 2020. Yang mana ada kekurangannya yang mana ada kekurangannya yang selanjutnya ada kekurangannya hanya fokus pada tahun 2020 sehingga tren di tahun-tahun lainnya itu tidak terlihat dan tidak mempertimbangkan faktor geografis misalnya seperti permintaan pasar dan juga lainnya, dan interpretasi hasilnya menjadi terbatas pada deskriptif visualnya dan belum dikaitkan lebih dalam dengan aspek ekologinya dan juga ekonominya. Dan di sini ada hasil gambar yang saya ambil dari sebuah sumber. Ada juga apa sih yang bisa dipelajari dari artikel tersebut, yang mana dari artikel tersebut kita bisa mempelajari analisis korespondensinya bisa menjadi alternatif metode statistik untuk data kehutanan, dan juga hasil bisa diajukan dari kebijakan pengolahan hutan berbasis potensi di setiap daerahnya. Dan selanjutnya ada saran, yang mana menambahkan data time series agar bisa melihat perubahan distribusi kayu di setiap bulannya atau di setiap tahunnya. Dan juga
Dan juga memasukkan faktor eksternal seperti ekonomi, sosial agar lebih teranalisis dan dan selanjutnya ada memasukkan faktor seperti eksternal, ekonomi, dan sosialnya agar analisis lebih komprehensif. Dan juga ada memasukkan hasil dan ada juga memasukkan faktor eksternal seperti ekonomi, sosial agar lebih mudah dianalisis. Dan mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.